Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen A akan mempresentasikan hasil observasi wawancara kepada Ibu Marnia, pemilik usaha warung soto dan ketoprak, dari tugas LKM Project Based Learning Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Aurelia Rista Asdelia, Enggar Sawangsari, Hidayatul Mustafidah, Lutfiah Hapsari, Siska Dwi Saputri, Rafika Putri Pambayun, dan Lailatul Amalia Putri. Latar belakang. Warung soto merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai observasi kelompok kita kali ini. Usaha yang sangat memasyarakat seperti inilah yang ingin kita ketahui dari berdirinya sampai sekarang ini. Warung ini berdiri sudah hampir 3 tahun, mulai dari merintis awal sampai bisa berkembang seperti sekarang. Wawancara kepada Ibu Marnia, pemilik usaha warung soto dan ketoprak. Warung yang sederhana itulah, beliau bilang kepada kami yang berawal dari modal kecil, tetapi akan menjadi lebih banyak lagi dengan seiringnya atau berjalannya waktu. Karena semakin memberikan banyak peluang bagi wirausaha seperti beliau. Usaha akan terus maju apabila di dalamnya ada kesabaran dan kejujuran yang selalu ditanamkan oleh pengelola warung tersebut, sehingga dengan mudah warung tersebut akan diterima oleh masyarakat. Tidak harus dengan keuntungan yang banyak, tetapi akan lebih baik sedikit demi sedikit asalkan dapat terus berjalan, hingga akhirnya menuju kesuksesan nantinya. Tujuan 1. Analisis. Berapa volume penjualan agar perusahaan UMKM mencapai titik impas break-even point dan tingkat penjualan yang dihasilkan agar perusahaan UMKM dapat memenuhi target laba yang diinginkan. Nama perusahaan, Bu Marniah. Jenis usaha, warung soto dan ketoprak. Alamat perusahaan, Jalan Wirasaba nomor 7, Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga. Lama perusahaan, 8 tahun. Omset per bulan, 1 juta. Dari hasil survei menunjukkan bahwa biaya tetap dan biaya variabel belum mengalami perubahan. Hasil biaya tetap dan survei tersebut berkisar 5 juta rupiah dan biaya variabel berkisar 7.500.000 rupiah. Sedangkan untuk mencapai titik impas penjualan yang harus dicapai oleh Ibu Marnia pada saat keadaan produksi normal adalah berkisar 1 juta rupiah. Alternatif menghindari resiko kerugian dapat diterapkan yaitu 1. Menaikkan volume penjualan 20%, 2. Menurunkan biaya variabel per unit sebanyak 7%. Titik impas pada usaha ini adalah 8 juta dibagi 1 juta dari keuntungan per bulan yang didapatkan. Jadi untuk mendapatkan titik impas yang baik ada pada 8 bulan setelah memulai usahanya. Poin 2. Bagaimana kebijakan manajemen persediaan dalam perusahaan UMKM yang saudara temui? Apakah menggunakan manajemen persediaan tradisional atau manakah yang lebih efisien dalam pengendalian biaya? Satu kebijakan manajemen persediaan dalam perusahaan UMKM yang kami temui pada saat ini kebanyakan menggunakan manajemen persediaan tradisional, karena selalu menyimpan stok ketika suatu waktu ada pesanan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah Ibu Marnia menggunakan kebijakan manajemen persediaan tradisional karena kebijakan ini lebih baik dalam menangani pemesanan sehingga lebih efisien dalam mengendalikan biaya. Slide 4.2. Untuk itu diperlukan manajemen persediaan yang baik dengan mengetahui safety stock untuk menghindari kehabisan persediaan yang ada di gudang, sehingga kegiatan produksi tetap berjalan. Untuk itu diperlukan perhitungan IOQ untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar biaya yang dikeluarkan minimal. Selain itu juga perlu dilakukan perhitungan reorder point
untuk mengetahui titik di mana pesanan bahan baku dilakukan. Dengan mengetahui titik pemesanan kembali bahan baku, maka persediaan yang ada dalam keadaan seimbang. Dengan begitu, warung soto dan ketoprak Bu Marniah dapat mengetahui persediaan pengaman, berapa barang yang harus dipesan saat melakukan pesanan, dan beberapa jumlah barang yang di gudang saat akan melakukan pemesanan kembali, sehingga akan meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan serta dapat meningkatkan profitabilitas. Sedangkan untuk manajemen persediaannya menggunakan tradisional karena selalu menyimpan stok ketika suatu waktu ada pesanan. Kebijakan manajemen persediaan tradisional ini dinilai lebih baik dalam menangani pemesanan sehingga lebih efisien dalam mengendalikan biaya.